Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Nah teman-teman, akhirnya malam ini dalam partai final AFF U23 2025, akhirnya timnas Indonesia Garuda Muda kita harus mengakui ketangguhan dari tim Vietnam U23, di mana pada pertandingan malam ini mereka kalah dengan skor tipis 1-0. Walaupun dalam pertandingan ini dilangsungkan di Gelora Bung Karno dengan dukungan yang begitu fanatik dari para pendukung setia timnas Indonesia, namun semua itu tidak menjadi kendala untuk eh, tim Vietnam membobol gawang timnas Indonesia. Dan malam ini pun kemenangan ini menjadi spesial bagi Vietnam karena secara tidak langsung mereka hat-trick juara di AFF U23. Namun oke lah, tidak menjadi persoalan karena walaupun bagaimana Garuda Muda kita telah berjuang sekuat tenaga mereka, mereka telah melaksanakan tugas mereka, diberikan tanggung jawab untuk bermain untuk mewakili negara, mereka telah mencurahkan semua kemampuan mereka. Namun apa boleh buat, inilah sepak bola. Terkadang menang dan juga terkadang harus kalah. Dan di dalam pertandingan malam ini, secara ball position Indonesia di atas Vietnam. Namun apa boleh buat, dalam pertandingan sepak bola yang dibutuh adalah hasil akhir. Dan malam ini kita harus mengakui ketangguhan Vietnam. Namun dalam skema permainan maupun starting line up yang diturunkan oleh Gerald Van den Burg pada malam ini, jujur secara pribadi, saya agak sedikit bingung. Memang kita tidak punya hak untuk bagaimana mengkritik pelatih, namun starting line up dan posisi pemain yang malam ini diturunkan agak membingungkan. Dan ini mungkin sebuah taktik dari Gerald Van den Burg, tapi menurut saya komposisi ataupun formasi yang dipakai untuk menghadapi Brunei kemudian Filipina itu sebenarnya sudah cukup bagus. Karena malam ini kita bisa lihat bahwa seperti posisi Doni yang harusnya mainnya dari sayap kiri, dia ditarik agak ke dalam. Kemudian ada beberapa pemain lagi. Karena malam ini juga ada 3 back yang dipasang, yaitu Kadek Arel, Muhammad Sirari, dan juga Kakang Rudian Kakang. Mereka dipasang 3 center back. Dan ada pemain-pemain kunci yang memang tidak diturunkan, seperti salah satu Arkan Fikri yang masuk pada 10 menit terakhir, itu sudah tidak berpengaruh pada pertandingan. Kemudian Hoki Caraka juga masuk, juga sudah tidak berpengaruh pada pertandingan. Sementara kita masih memiliki pemain berkualitas seperti Victor Detan, namun ya keputusan ada di tangan pelatih. Namun apa boleh buat, pertandingan telah selesai dan kita kalah juara 2. Akan tetapi perjuangan Garuda Muda masih panjang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir bahwa kita butuh proses. Pada saat ini kita belum juara, maka perjuangan kita masih panjang. Dan Gerald Van den Burg pun kita harus sadari bahwa dia bersama timnas U23 belum terlalu lama dan membutuhkan chemistry dan juga proses panjang untuk bagaimana membentuk tim ini. Oke teman-teman, mari kita terima kekalahan ini dengan legowo. Apapun bentuknya, timnas kita, Garuda Muda kita masih berproses. Waktu mereka masih panjang, kita dukung terus mereka, kita support mereka terus, karena mereka juga tidak ingin seperti ini. Mereka juga ingin untuk mempersembahkan yang terbaik untuk negara ini. Namun kemampuan mereka cukup sampai di sini, walaupun kita tidak juara. Bagi saya juara 2 sudah cukup, karena di dalam kompetisi ini pun Pak Erick Thohir selaku ketua umum pun tidak terlalu berharap. Hanya saja karena kita sebagai tuan rumah, maka kita dituntut untuk menjadi juara dari para kita supporter dan pendukung timnas Indonesia. Namun dari federasi mereka tidak menuntut Gerald Van den Burg untuk bagaimana harus mempersembahkan trofi untuk Piala AFF U23 kali ini. Oke teman-teman, sekilas dari saya, mari kita dukung terus timnas kebanggaan kita, baik itu senior maupun kelompok umur. Karena kalau bukan kita yang support mereka, siapa lagi? Oke?
tetap dukung timnas Indonesia yang kita cintai. Kita Garuda